Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah taqriran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini disertai dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang sangat berbahagia ini insyaallah kita masih dalam surah Al-Mutaffifin, Al-Alaq ya. Al-Mutaffifin ini di Masjid Husnul Khotimah, lupa saya. Al-Alaq, masih di Al-Alaq ya, Al-Alaq. Ayat kayaknya kemarin 10 ya. Rasanya saya sudah alam ya'lam bi annallaha yara, sudah itu. 14 lewat kayaknya tuh. Beneran belum? Coba lihat yang ada catatannya, berarti saya yang keliru. Kalau nggak keliru, pertemuan pertama sampai ayat 11, pertemuan kedua 11 sampai 14 atau sampai berapa gitu ya. Oh begitu ya. Sekarang 11. Oh, udah, alhamdulillah ya sudah kalau gitu. Berarti Bunda sudah 11 ayat hafal insyaallah. Iya. Di sini disampaikan ara'aita in kana 'alal huda. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ara'aita in kana 'alal huda au amara bit taqwa ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi annallaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah nasiyatin kadzibatin khati'ah falyad'u nadiyah sanad'uz zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Beberapa poin yang saya sampaikan di sini, kalau Bunda masih ingat dengan perjalanan ataupun pertemuan yang lalu, diawali dengan kalla innal insana la yatgha, sesungguhnya manusia ini banyak sekali melampaui batas. Tapi ada yang mengatakan yang melampaui batas di sini itu adalah maksudnya kepada siapa kemarin? Fir'aun. Iya. Tapi dengan mengatakan juga yang melampaui batas ini dia juga adalah Abu Jahal. Karena dalam Al-Qur'an ada kata-kata idhab ila fir'auna innahu tagha. Wahai Musa, berangkatlah engkau ke Fir'aun untuk membenahi Fir'aun, kasih nasihat Fir'aun, karena Fir'aun ini tagha. Tagha itu melampaui batas. Iya. Lalu di dalam ayat ini, karena Rasulullah berhadapannya bukan dengan Fir'aun, tapi berhadapannya dengan yang seperti Fir'aun atau Fir'aunnya umat Muhammad. Namanya adalah Abu Jahal. Namanya Abu Jahal. Maka di sini kalla innal insana la yatgha, sesungguhnya Abu Jahal ini terlalu melampaui batas. Abu Jahal melampaui batas apa Bunda? Saya sampaikan. Lihat, nama Abu Jahal ini pengulangan sedikit agar tahu dulu. Nama Abu Jahal itu nama aslinya adalah Amrun bin Hisham. Nama aslinya adalah Amrun bin Hisham. Nama aslinya. Karena Abu Jahal ini adalah orang yang pandai sekali melerai orang yang sedang bersengketa.
Iya, ataupun mengadili kepada orang yang sedang bersengketa dengan hukum yang adil, dengan perkataan yang adil, dengan ucapan yang adil, maka disebutlah Abul Hakam. Maknanya bapaknya sang hakim, karena dia sangat adil dalam melakukan hukum. Bisa dipahami nggak ya? Contoh misalnya, kalau ada orang, subhanallah, karena setiap ada orang yang meminta dikasih, ada orang meminta dikasih, orang meminta dikasih. Pokoknya mustahil kalau ada orang yang meminta tidak dikasih. Maka kita kasih gelar orang itu dengan mengatakan apa? Dermawan. Dibilang bapak siapa? Oh, dia dermawan. Nama aslinya sudah lupa karena saking banyak ngasih. Dibilanglah ini adalah bapak dermawan, misalnya. Iya, kenapa? Nama aslinya bukan itu. Karena Amr bin Hisham adalah orang yang paling pandai menyelesaikan berbagai macam permasalahan yang ada, maka disebutlah ini adalah Abul Hakam. Pokoknya kalau ada masalah apa-apa, bilang sama dia maka beres. Bisa dipahami ya? Disebutlah Abul Hakam. Kalau ada yang bersengketa, datang ke Amr bin Hisham, ditanya apa masalahnya, begini. Nanti dia bisa menemukan jalan keluarnya. Maka saking hebatnya disebutlah dia Abul Hakam. Bisa dipahami ya? Setelah Rasulullah datang memperlihatkan Islam, memperlihatkan Quran, memperlihatkan hadis, sebenarnya orang yang cerdas itu akan menerima Quran apa tidak? Iya. Kalau orang cerdas ini, apakah dia akan menolak Islam apa tidak? Tidak. Pastinya orang yang cerdas menerima Islam, menerima Rasulullah, menerima Al-Quran, menerima hadis, itu orang cerdas. Apalagi sekelas Abul Hakam. Banyak nggak sekarang orang yang berilmu, profesor kah, doktor kah, akhirnya dia masuk Islam karena menggunakan ilmunya. Banyak kayak begitu? Banyak. Bunda nggak usah dicek 1 atau 2, 3, ratusan ilmuwan yang menjadi masuk Islam karena melihat keindahan Quran, keindahan hadis tentang mukjizat Quran, masuk Islam mereka. Maksud saya bisa dipahami ya? Nah, sekelas Abul Hakam yang cerdas, yang pintar, yang bisa membedakan benar dan salah, kok bisa tidak menerima Al-Quran? Bisa dipahami nih? Maka Rasulullah katakan dia bukan Abul Hakam tapi Abu Jahal. Maknanya adalah bapaknya yang paling bodoh, orang yang paling bodoh. Karena apa? Karena dia tahu Islam benar, dia tahu Quran benar, tapi tanpa diikuti. Bisa dipahami sampai di sini Bunda? Maka itulah yang disebut dengan Abu Jahal, atau dikatakan Abu Hakam awal sebelum Islam. Tapi setelah datang Islam, Rasulullah menyebutnya jangan Abul Hakam. Kalau disebut Abul Hakam mesti nerima yang benar dong. Malah dia tidak menerima yang benar, ini Abu Jahal. Disebutlah Abu Jahal. Bisa dipahami Bunda? Pernah mendengar zaman jahiliyah? Zaman jahiliyah pernah dengar kan? Bunda jangan sekali-kali berpikir zaman jahiliyah itu adalah zaman kebodohan yang tidak bisa baca, yang tidak bisa ngaji, yang tidak bisa hitung. Bukan. Jahiliyah itu artinya adalah yang tahu benar tapi tanpa diikuti, itu jahiliyah. Tahu salah tapi masih nempel di situ, itu jahiliyah. Ingat itu Bunda. Kalau dikatakan jadi jahiliyah itu bukan nggak bisa baca, bukan. Orang Arab baca bisa, nulis bisa, apalagi ngitung bisa. Bahkan cenderung orang Arab ini banyak kelihayan pintar luar biasa kalau dari segi ilmu. Contoh, ibu sampai sekarang bingung mana barat, mana utara, mana timur, mana barat daya, agak bingung, harus mikir dulu. Subhanallah, kalau orang Arab ini punten, karena dia terbiasa berjalan dalam perjalanan malam, subhanallah, dia melihat ilmu bintang, mana timur, mana barat. Mereka sangat paham terhadap ilmu bintang. Orang Arab. Bunda, yang lebih susah itu lebih susah tersesat di padang pasir ketimbang tersesat di laut. Kalau tersesat di laut, insya Allah ada angin darat, ada angin laut. Tunggu aja, nanti juga ke bawah angin darat nyampe ke pantai. Iya kan?
Kalau padang pasir duduk aja, mati. Iya, kalau dia harus jalan kanan kiri kemana, nggak tahu arah, makin jauh. Maka orang Arab ini bisa melihat, mengecek apa yang ada dari ilmu bintang. Hebat orang Arab. Subhanallah. Iya, bukan hanya sekedar itu, orang Arab luar biasa. Ada namanya kabilah Murri. Pernah mungkin saya sampaikan di sini. Kabilah Murri ini, mereka ini melihat jejak di padang pasir, dia tahu ini jejak laki-laki. Lihat, ini jejak perempuan. Ini jejak laki-laki usia kira-kira 40 tahun. Ini jejak perempuan kira-kira usia 25 tahun lagi hamil kira-kira 3 bulan. Subhanallah. Ada satu kabilah namanya kabilah Murri. Kalau sekarang mau begitu paling pakai stempel jari, tag itu pun harus dicek lagi siapa-siapa. Cerdas orang Arab, pintar. Bunda tahu, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah punten, melalui syair. Syair itu terbagi 3. Ada syair zaman jahiliyah, ada syair di masa Islam dan jahiliyah, ada syair di masa Islam. Itulah para penyair. Jadi ada penyair yang tulen di zaman jahiliyah dia hidup. Ada penyair zaman jahiliyah hidup, zaman Islam dia hidup. Dan ada penyair zaman Islam dia hidupnya. Bisa dipahami ya? Saya lanjutkan, melalui syair yang terkenal, Muhadram itu syair antara Islam dan antara jahiliyah dan Islam. Bunda, dipungkiri tidak dipungkiri, diyakini tidak diyakini, lihat sejarahnya. Yang pertama kali menemukan ilmu spiral itu adalah orang jahiliyah. Maksudnya apa? Ini loh, penghalang zigot agar tidak terjadi sel kelamin jantan dan kelamin betina berjumpa, tidak terjadi pembuahan. Itu yang pertama kali menemukannya itu siapa? Jahiliyah. Maksudnya apa? Orang dulu Arab ini rihlatas syita'i was saif. Artinya apa? Selalu mengadakan perjalanan, baik musim dingin, musim panas, perjalanannya pakai apa? Unta. Benar. Kalau yang dibawa unta jantan saja, nanti seksnya bagaimana? Kalau sudah nanti pengen seksnya nggak ada unta betina, aduk-adugan. Iya. Ya pokoknya motah apa tuh namanya? Berontak dia. Maka dibawa unta betina. Tapi kalau dibawa unta betina, nanti kalau terjadi pembuahan ini repot. Apa jadi repot? Hitungan dimakan ataupun hitungan makanan tetap dihitung, tapi unta betina ini tidak bisa digunakan punggungnya. Kenapa? Karena sedang hamil. Maka orang-orang Arab dengan mengatakan gak apa-apa bawa unta betina, tapi pasang karet. Dipasang karet di tepat di bagian itunya. Iya. Begitu terjadi, ternyata tidak terjadi pembuahan. Karena apa dan karena apa? Ternyata sukses. Orang-orang Barat bilang, unta bisa, coba praktek sama manusia. Bisa. Tapi pernahkah Bunda melihat kalau ilmu spiral ini diilhami daripada sifat ataupun otaknya yang dibilang jahiliyah? Jahiliyah itu bukan bodoh, tidak tahu punten, tidak tahu nulis, tidak berilmu, bukan. Jahiliyah itu tahu yang benar tapi tidak diikuti. Tahu salah tapi masih di situ, itu jahiliyah. Bunda jujur, Bunda pernah nggak ini perbuatan salah tapi Bunda masih mengerjakannya? Pernah nggak? Aduh, jangan ngaku langsung dong. Agak mikir dulu gitu, biar kelihatan. Sebentar, gitu dulu. Action. Jangan ini mah pernah, sering ketahuan banget itu. Jujur, bagus. Kalau gitu saya temani, sama saya Bunda. Iya, biar Bunda nggak terlalu. Sama kita juga. Iya. Jadi Bunda kalau katakan jahiliyah apa? Tahu Bunda di situ salah, nempel. Tahu di situ benar, terus saja ditinggalkan. Hati-hati. Nah, itu jahiliyah. Persis disebut Abu Jahal. Kenapa dibilang Abu Jahal? Karena dia ini tahu yang benar, tapi tidak diikuti. Maka gelar yang disandang oleh dirinya Abul Hakam. Tadi tahu Abul Hakam artinya apa? Diganti sama Rasulullah. Nggak usah Abul Hakam lagi. Nggak pantas itu Abul Hakam. Apa? Ganti, apa namanya? Abu Jahal. Kenapa? Dia tahu Quran benar tapi tidak diikuti. Bisa dipahami Bunda? Silakan kalau ada masih kosong, agak merapat dari belakang.
Silakan. Iya. Nggak apa-apa, silakan. Iya. Nggak apa-apa, di sini masih ada yang di pojok-pojok, ya. Insya Allah tidak panas, iya. Adem ya? Alhamdulillah, iya. Nggak apa-apa, saya boleh mundur lagi? Nggak usah, habis ya? Oh iya, subhanallah. Ya, terima kasih, jazakumullah khair. Bismillah, saya lanjutkan. Nah, lihat di dalam ayat ini saya lengkapi ya. Kalla innal insana layatgha, sesungguhnya dia ini terlalu berlebihan. Berlebihan kenapa ya Allah? Itu si Abu Jahal, punten saya kan. Kenapa? Tahu benar malah nggak ngikutin. Tahu dirinya salah tapi kekeh aja di situ. Layatgha, berlebihan. Bisa dipahami ya? Abu Jahal itu berlebihan. Terus dia bilang ar-ra'ahu istaghna. Punten. Berlebihannya itu apa? Dia kira sudah cukup. Sudah cukup apa? Muhammad, kamu boleh bilang kamu nabi, tapi aku juga sudah cukup dengan kekayaanku, dengan orang yang menghormatiku. Pokoknya merasa nyaman, merasa tenang hatinya karena dia sangat disegani oleh orang-orang. Merasa lebih, udah cukup, ngapain lagi saya? Apa? Muhammad itu apa hebatnya? Dia ngaku nabi, terserah dia nabi, tapi aku kan punya orang banyak. Aku kan disegani oleh orang-orang Arab. Aku kan lebih tua dari dia. Aku kan ada sombongnya di situ. Ar-ra'ahu istaghna, maka dengan mengatakan istaghna, dengan mengatakan bahwa dia ini merasa cukup dengan apa yang dimilikinya. Nggak usah lagi, saya nggak perlu lagi. Buat apa ikut Muhammad? Ikut Muhammad itu bikin apa? Ingin bahagia. Aku udah bahagia. Ngapain? Seperti itu. Mungkin ada yang bilang, mengatakan, buat apa ngaji? Ngaji itu kan biar tenang. Aku udah tenang kok. Duit ada, pimpinan ada, jabatan ada. Buat apa? Padahal bukan itu. Semuanya itu untuk mencari itu Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Ar-ra'ahu istaghna. Allah kata, inna ila rabbika ruj'a. Ingat, sehebat orang di dunia ini, setinggi apapun derajatnya, sehebat apapun dia duitnya, baliknya ke siapa? Allah. Inna ila rabbika ruj'a. Kembali. Orang yang merasa nyaman sekarang hidupnya, kembalinya kemana? Allah. Orang yang nipu hari ini, itu baliknya kemana? Allah. Orang yang ditipu hari ini, baliknya ke Allah. Ar-ra'ahu istaghna, inna ila rabbika ruj'a. Apa yang membuat Anda tenang? Yang membuat Anda tenang itu seharusnya ketenangan ketika berjumpa dengan Allah nanti. Bukan ketenangan sekarang. Mungkin ibu, hayya 'alas shalah, aduh nggak tenang nih, belum sholat. Mungkin. Karena apa? Ini ingin meraih ketenangan kelak di akhirat. Tapi berapa banyak orang hayya 'alas shalah, nyantai aja. Ngapain? Saya kaya, duit banyak, harta ada, suami banyak lagi. Suami ada, anak banyak, ya, jabatan tinggi. Buat apa saya? Kan orang sholat itu orang pengen senang. Saya sudah senang. Ngapain? Nah, hati-hati. Dia lupa kalau dia balik kemana? Allah. Kalau sudah balik kepada Allah, semua akan dipertanggungjawabkan. Ya, waktumu selama 80 tahun apa yang kamu kerjakan? Berapa kali sujudnya? Berapa kali ditinggalkan sujud? Selama sekian tahun aku kasih harta sekian, kemana kau lakukan? La haula wala quwata illa billah. Mengerikan sekali. Ini Abu Jahal, saya ulangi lagi karena ini cerita tentang Abu Jahal. Dia ini kalla innal insana la yatgha, ini manusia, ini Abu Jahal berlebihan. Ar-ra'ahu istaghna, dia kira sudah cukup dengan apa yang dimilikinya. Jabatannya sudah cukup, hartanya sudah cukup, penghormatan dari orang sudah sangat cukup. Inna ila rabbika ruj'a, dia lupa kalau dia itu balik kepada aku, kata Allah. Iya. Ara'aital ladzi yanha, sampai ini berlebihannya Abu Jahal ini melarang Rasulullah melakukan sholat. Ara'aital ladzi yanha abdan idza shalla, bagaimana Allah tidak mengatakan Abu Jahal ini melebihi batas? Lalu dia melarang orang berbuat baik. Siapapun orang yang melarang berbuat baik, itu sifat daripada Abu Jahal. Melarang orang berjilbab, itu sifat daripada Abu Jahal. Melarang orang berinfak, itu sifat daripada Abu Jahal. Abdan idza shalla, maksudnya Rasulullah ketika sholat dilarang. Ini dia Abu Jahal, berlebihan kan? Terlalu berlebihan. Lihat sifat-sifat daripada Abu Jahal. Satu, dia merasa tenang dengan apa yang dimilikinya. Iya. Yang kedua apa? Dia melarang orang berbuat baik. Yang pertamanya pastinya, ya, saya ulangi lagi. Punten, sifat Abu Jahal ini adalah disebutnya pertama mengetahui yang benar tapi tidak mengikutinya, dan tahu yang salah tapi malah dikerjakannya. Itu sifat Abu Jahal pertama.
Sifat jahal, sifat Abu Jahal, merasa cukup dengan apa yang dimilikinya. Seolah-olah dia tenang dengan harta, seolah-olah dia tenang dengan anak, seolah-olah dia tenang dengan tabungan, seolah dia tenang dengan apa, la haula wala quwata illa billah. Ini sifat daripada Abu Jahal. Iya, tenang sehingga mengabaikan ibadah. Yang ketiga, sifat daripada Abu Jahal adalah melarang orang dalam melaksanakan ibadah. Sifat daripada Abu Jahal. Iya. Coba bandingkan. Nah, ini sifat Abu Jahal tadi, tidak tadi. Araita in kana 'alal huda. Bayangkan kalau seandainya orang yang tadi nih simpan Abu Jahalnya, tapi derajatnya, satu terhormat, dua kaya. Bisa dipahami ya? Nah, seperti Abu Jahal terhormat, kaya, pintar, in kana 'alal huda, tapi dia dapat hidayah. Dapat hidayah itu maksudnya dia itu apa? Islam. Bisa dipahami nggak ya? Ulangi lagi. Abu Jahal tadi kan punya derajat ya. Namanya apa tadi? Namanya terhormat, ya. Iya. Namanya terhormat tinggi, hartanya banyak, pintar, tapi punten, dia tidak dapat hidayah. Malah sombong dengan apa yang dimiliki, malah melarang orang berbuat baik. Bisa dibayangkan oleh bunda seandainya ara'aita in kana 'alal huda. Coba kalau orang yang pintar itu bersamaan dengan hidayah Allah. Coba kalau orang kaya itu bersamaan dengan hidayah Allah. Coba kalau yang punya jabatan itu bersamaan dengan hidayah Allah. Kira-kira gimana hasilnya, bunda? Kira-kira gimana hasilnya? Hebat apa tidak? Hebat. Orang cerdas, iman kecerdasannya berada dalam keimanan yang luar biasa. Orang kaya, iman hartanya berada dalam ridho Allah. Orang punya jabatan, beriman jabatannya berada di dalam naungan Allah. Bayangkan saja, araita in kana 'alal huda au amara bit taqwa. Subhanallah. Atau dia ini, punten, sesungguhnya kalau ada orang berilmu menyampaikan, memerintahkan untuk manusia bertakwa. Orang berilmu cara bicara dengan orang yang tidak berilmu sama nggak kira-kira? Beda. Subhanallah. Orang kaya, orang yang punya punten, karena kan sifat yang tadi Abu Jahal, orang punya jabatan dengan orang yang tidak punya jabatan ketika memberikan instruksi beda apa tidak? Beda. Orang yang kaya dengan orang yang tidak kaya, karena ini sifatnya Abu Jahal tuh banyak duitnya. Kira-kira ketika berinfak, orang miskin dengan orang yang kaya sama apa tidak? Beda. Justru mungkin orang kaya itu lebih untuk menolong, begitu ya. Orang miskin bukan, pokoknya harus sumbang, truk 50 perak misalnya. Iya, kenapa? Bagus, dia ingin nyumbang tapi nggak ada. Tapi orang kaya begitu sumbang, blek. Kenapa? Karena digambarkannya beda. Orang yang tiga ini tadi, punten dengan orang yang tadi seperti sifat Abu Jahal, kalau dapat hidayah aja ngaruh nggak? Ngaruh. Subhanallah, ngaruh sekali. Tapi ingat, ini Abu Jahal, apa yang terjadi? Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Tapi yang namanya Abu Jahal ini kadzdzaba wa tawalla, mendustakan terhadap apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, wa tawalla, pergi begitu saja tanpa menghiraukan. Wa tawalla ini, bunda, kalau wa tawalla ini disibukkan dengan sesuatu yang lain, padahal dia tahu kalau dia lewat. Misalnya ada orang sedang berlalu, ibu tidak suka sama orang itu, naudzubillah, berlalu pura-pura lewat. Ini kan kalau dia lewat, assalamualaikum, oh iya, waalaikumsalam, silakan. Karena dia nggak seneng, biar dia lewat, lewat juga, syukur dah. Nah itu tuh bisa watawalla, pura-pura tidak memperhatikan. Bisa caranya begitu ya, saya kasih tahu. Atau watawalla, ibu lagi jalan, ada orang di bawah nih, lagi itu kan saya harus ini. Pura-pura aja, itu mana sih yang tadi saya lagi cari? Nah dia pura-pura tuh, dia pura-pura nggak lihat. Begitu kamu nggak tegur, aku nggak lihat. Itu kadzdzaba wa tawalla, dia dusta, tidak melihat, dan wa tawalla, dia pergi. Abu Jahal sifatnya ketika melihat sesuatu yang hak, mendustakan yang hak itu, wa tawalla, dan pergi, dia tidak mau tahu. Bisa dibayangkan ya. Jadi Abu Jahal yang sifatnya togha, begitu tadi.
Bisa dibayangkan kalau orang yang setingkat Abu Jahal dapat hidayah, luar biasa. Tapi sayang, setingkat Abu Jahal ini kadzdzaba wa tawalla. Allah tegaskan lagi, alam ya'lam bi annallaha yara. Masya Allah. Alam ya'lam bi annallaha yara. Apakah mereka tidak tahu kalau Allah itu melihatnya? Yara, kalau Allah melihat bukan melihat perilaku, tapi kalau Allah melihat hati kita. Bisa dipahami Bunda? Alam ya'lam bi annallaha yara. Apakah Anda tidak tahu kalau Allah itu melihat hati Anda, perilaku Anda, semuanya? Tapi hebatnya kalau Allah Subhanahu wa taala menutupi semua kesalahan. Ya kan? Siapa Bunda yang menutupi kesalahan kita? Siapa? Allah. Makanya dengan mengatakan ya Sattar, wahai Allah yang menutup semua kesalahan kita. Kita ini masih bisa datang, saya khususnya masih bisa tausiah di sini karena Allah menutup aib saya. Kalau seandainya siapapun manusia dibuka aibnya, kayaknya nggak berani lewat. Kenapa? Malu. Bisa dipahami Bunda ya? Maka dengan mengatakan, lihat, ada satu hadis dalam sebuah atsar, ada seseorang kelak di akhirat mengatakan begini, ya Rabb, aku ingin pengadilan ini, saksiku ini dari tubuhku sendiri. Orang itu bilang gitu, saya tidak mau saksi tanah yang bersaksi, saya tidak mau. Pakaian selama yang aku hidup di dunia nggak mau jadi saksi. Pokoknya malaikat nggak mau jadi saksi semua. Pokoknya kalau tubuhku ini bersaksi, baru saya yakin kalau saya telah bersalah. Allah katakan, baik. Dalam Al-Quran ada kan? Wangi nih, subhanallah. Iya. Lapar kayaknya nih. Lihat, dengan mengatakan, berarti alhamdulillah masih normal hidung saya. Iya. Dengan mengatakan, ini loh yang digoreng apa tuh namanya itu? Comro, subhanallah, ya luar biasa. Jadi kesana memang kalau dengar makan itu slang gitu ya. Apalagi saya sudah hampir 2 bulan ini nggak kena cabai. Waduh, padahal cabai itu teman saya itu. Subhanallah. Nanti kalau kena cabai bahaya lagi, nanti nggak bisa tausiah lagi. Tapi alhamdulillah sudah semakin membaik semakin. Hari ini sudah mulai tausiah, sehari 3 sudah mulai, sehari 2, sehari 3 sudah bisa, alhamdulillah. Lihat aja, sekarang sudah seger, alhamdulillah, dekat doa dan ibu. Comrok lagi. Tidak, kita sedang apa tadi? Sedang ngomongin apa tadi? Allah katakan. Iya, Allah katakan. Jadi kamu tidak menerima semua saksi? Tidak. Kecuali saksi dari tubuhku. Baik. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Ini. Wa tukallimuna aydihim. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Surah apa itu? Masya Allah. Luar biasa. Bunda surah Yasin. Hafal Yasin. Iya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Hari ini aku tutup mulut kalian. Lalu tangan berbicara, kaki berbicara. Bunda tahu, setiap tangan bicara, lidah bicara, maksud saya mata bicara, telinga bicara, tangan bilang, ya Rob, aku dulu pernah mengambil sesuatu dan akulah yang mengambilnya, padahal hati sudah mengatakan tidak boleh, tapi nafsu yang telah mengambilnya. Ya Rob, kaki ketika aku berjalan dibawa ke tempat maksiat. Ya Rob, mataku pernah melihat sesuatu yang diharamkan. Ya Rob, telingaku telah mendengar apa yang diharamkan. Semua bicara. Setiap anggota badan yang berbicara, saya ulangi lagi, lihat, setiap anggota badan yang berbicara, malaikat di samping kanan ngecek semua catatan. Ada catatannya ya Allah, ada catatannya. Saya tulis, bisa dipahami nggak ya? Jadi ketika misalnya dengan mengatakan mata nih, ya Allah, mata saya telah melihat sesuatu yang diharamkan sekian ribu kali, tanggal sekian malam sekian, tanggal sekian malam sekian, tanggal sekian malam sekian, karena mungkin mata ini berulang kali melihat sesuatu yang diharamkan. Setiap mengatakan tanggal sekian malam sekian, malaikat, iya saya temukan catatannya, tanggal sekian saya catatannya, saya catat. Itu malaikat yang di samping kanan, dan di samping kiri malaikat, dan aku saksinya. Bisa dipahami nggak Bunda? Cross-checknya, yang satu melihat catatannya ada. Yang samping kiri, saya menyaksikannya. Astagfirullah. Begitu selesai semuanya berbicara, Allah katakan, wahai malaikat, tubuh dia telah bersaksi dan kamu telah ada catatannya,
dan dia malaikat satu lagi telah menjadi saksinya, dan aku selama dia di dunia aku yang menutupi aibnya. Subhanallah, aku yang menutupi aibnya. Kamu yang mencatat, kamu yang bersaksi, aku yang menutupi aibnya. Allahu Akbar. Jadi catatan kita ini selalu tercatat, baik buruk. Dan satu lagi malaikat saksi daripada kebaikan dan keburukan, tapi Allah menutupi aib kita. Allahu Akbar. Yang tidak sholat subuh tadi, ada catatannya nggak? Ada. Subhanallah. Tapi ini semua sholat subuh semua, yang kalau tidak haid semua sholat subuh. Iya. Punten, ada saksinya? Ada. Tapi ketahuan, misalnya ada yang tidak sholat subuh sekarang ini, ketahuan nggak? Sekarang ketahuan nggak? Enggak. Siapa yang nutupinya? Allah. Coba kalau misalnya yang tidak sholat subuh sekali, hitam miring sini. Setiap orang yang tidak sholat subuh, jidatnya merah ke sini sampai maghrib. Gampang nggak kelihatannya? Ini nggak sholat subuh jidatnya. Subhanallah. Yang tadi pagi sudah marah-marah, mehong, hitam di sini, gini, ya. Oh ini hitam ketahuan. Pokoknya yang mencuri kuning di sini, yang ini di sini. Kira-kira kalau begitu wajah kita udah kayak apa? Subhanallah. Tapi Allah katakan, engkau yang bersaksi, engkau yang mencatat, aku yang menutupinya. Subhanallah. Ini dia. Maka dikatakan alam ya'lam bi'annallaha yara. Apakah mereka tidak tahu ya? Atau dia ini Abu Jahal dan yang semisalnya, apakah tidak tahu kalau Allah itu yara? Yara itu apa? Melihat perbuatan Anda dan hati Anda. Alam ya'lam bi'annallaha yara, itu kalimatnya. Alam ya'lam bi'annallaha yara. Lalu dilanjutkan, kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. La haula wala quwata illa billah. Lihat, kalla raddu li Abi Jahal an nahyihi an ibadatillah la illam yantahi ay amma huwa fihi wa lam lil qasam ay wallahi la illam yantahi an ijramihi wa tughyanihi lanasfa'an bin nasiyah ay lanakhudanna bi nasiyatihi walinashabannahu biha ila nar. Punten, Abu Jahal. Hai Abu Jahal, ini maksudnya orang yang semestinya, orang yang sepertinya, ya. Apakah Anda tidak tahu kalau Allah melihat? Kalau Anda sudah tahu Islam benar, kalau Anda tahu panggilan sholat wajib, kalau Anda tahu busana muslimah atau tutup aurat wajib, zakat itu wajib, haji itu wajib, suami itu amanah, istri itu amanah, bahkan Allah melihat Anda, hak orang lain adalah hak orang lain, hak Anda adalah hak Anda, tapi masih Anda melanggarnya. Nah ini dia. Lailam yantahi, kalau nggak kapok-kapok, kalau nggak tobat-tobat, kalau nggak beres-beres, kekeh saja dalam maksiat yang ada, lanasfa'am bin nasiyah, aku akan tarik menuju neraka dari ubun-ubunnya nih, dari kepalanya nih. Tarik di sini. Jadi narik kepalanya demikian. Itu lebih mudah untuk dipahaminya. Iya, lanasfa'am bin nasiyah. Iya, ditarik di sininya, ditarik. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Punten, ternyata Bunda, nasiyah ini adalah ada di sini sampai Al-Qur'an mengatakan nasiyah. Punten, kan ada otak ya. Otak kita berada, otak di mana? Di sini ya. Iya. Untuk di belakang ini hal-hal yang positif di sini. Tapi begitu pikiran jorok, pikiran mau mencuri, pikiran mau melihat aurat, pikiran mau berdusta, itu berada di sini. Dan ini adalah disampaikan para alim ulama dan dilihat oleh ilmu yang sangat canggih. Ternyata setiap mau berbuat baik itu di dalam hati, disimpan, direkam di sini. Setiap orang berbuat buruk, ini otaknya di sini nih. Otaknya di sini. Ada usikum ya nafsi bitaqwallah. Saya tidak tahu pantas atau tidak pantas saya sampaikan di sini. Tapi penting untuk saya sampaikan. Saya haji kemarin, jumpa dengan seorang profesor atau doktor di Universitas Ummul Qura, dan beliau menyampaikan, namanya Syekh Muhammad Abdullah Al-Wafi. Ngobrol, ketika ngobrol berbicara, dia bilang dengan mengatakan ada penyakit yang lebih dahsyat daripada narkoba. Kenapa? Orang ini selalu membayangkan, punten-punten sekali, tanpa bermaksud untuk apa-apa, membayangkan, menghayal tentang seks begitu. Ketika menghayalkan tentang seks, ini yang berputar
dan jantung duk tak duk tak duk tak duk tak duk tak. Jantung itu sport jantung dan sangat capek. Kalau dia selalu melakukan itu, bayangkan sampai punten mengeluarkan air mani, punten ya, saya sampaikan demikian. Saya takut jatuh ke siapa dan siapa, mungkin anak kita laki atau anak kita perempuan, bisa saja jadi hayal, menghayal dengan kekuatan hayalnya. Dan ini hayalan itu di sini, bukan di sini. Ketika seperti itu otaknya di sini. Akhirnya sampai hari ini, la haula wala quwata illa billah, penyakitnya ini tidak bisa disembuhkan. Apa yang terjadi? Allahu Akbar. Yang terjadi penyakitnya ini, punten serba ketakutan. Apa namanya? Sedikit-sedikit takut. Iya, fobia dengan ketakutan seperti itu. Iya. Dan hobinya menyendiri. Kenapa? Menghayal. Ternyata kecanduan nonton sesuatu hal yang membuat detakan jantung kencang, karena itu ada seknya, ya, sehingga otaknya itu berputar. Itu sama dengan jantung berdebar ketika dengan narkoba. La haula wala quwata illa billah. Maka ketagihannya sama. Kalau tidak melihat, dia bayangkan, dan ini menjerusak di sini. Begitu dilihat, di mana adanya nasiyah, di sini letaknya. Makanya otak yang jorok, yang pikiran itu di sini. Makanya kalau wudhu, mulainya dari mana? Iya, ketika ibu wudhu di sini, ketika diwasu di sini, ibu sudah berpikir paling tidak dengan matakan ini nasi ada di sini. Ujung pas di apa? Di rambut yang mau tumbuh itu, di sini. Nasiah di sini. Makanya mulai wudhu dari mulai ini, karena ini adalah pikiran-pikiran yang aneh. Subhanallah. Maka ketika dalam keadaan sujud, ya, dalam keadaan sujud sebenarnya apa? Ini adalah untuk memperbaiki nasiah agar lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nasiah di sini, ujung-ujungnya kan wasjud wa tarib. Yang ketika sujud apa yang kita tempelkan apa? Tidak, di sini. Ini otak yang ngeres itu di sini adanya. Oh, kalau nyuri gimana caranya ya? Ini otaknya nih. Ini awal mula terbersihnya di sini nasiah. Maka yang ditarik ke neraka pun orang seperti itu di sininya ditarik. Tarik di sininya. Iya, ditarik dengan nasihatin kadzibatin khati'ah. Ini tempat pusatnya berdusta. Ini tempat pusatnya otak yang ngeres. Maka punten-punten, hal ini yang sangat mengerikan. Ternyata dibuktikan ini nasiah itu di sini. Ibu bisa dicek nanti di YouTube bagaimana nasihatin kadzibatin, nanti akan digambarkan di sini. Minimal ibu ketika lihat gambarnya ada. Karena sudah banyak diterjemahkan oleh terutama oleh ulama besar di Yaman, namanya Syekh Zindani. Itu menyampaikan tentang jelas nasihatin. Atau Syekh Muhammad Zaghlul itu merangkat tentang, atau Harun Yahya lihat tentang nasihatin kadzibah. Nasiah di sini artinya tarik sini, kadzibatin khati'ah. Lihat, nasihatin kadzibatin khati'ah. Kadzibah aqwaluha, ya, khati'ah perbuatannya. Nasihatin kadzibatin khati'ah. Nasiah kadzibatin dusta, khati'ah perbuatannya. Bisa dipahami bunda? Nasihatin ini otak depan ini, kadzibatin selalu membimbing dusta, khati'ah selalu berbuat salah. Lanjutkan, falyad'una dia. Maka wahai orang-orang yang merasa cukup, seperti tadi kayak Abu Jahal, merasa cukup dengan apa tadi pertama? Hartanya, kewibawaannya, ilmunya, orang banyak yang menghargainya. Seolah-olah dengan mengatakan, ketika Al-Quran mengatakan la nasfa'an bin nasiyah nasiyatin kadzibatin khati'ah, disampaikan ke Abu Jahal, Abu Jahal, kalau engkau masih tidak tobat, tidak balik kepada Allah, Allah akan menggiringmu dengan mengarik nasiah Anda menuju neraka. Karena nasiah yang Anda punya selalu dusta dan perbuatan Anda selalu salah. Jawaban Abu Jahal bilang, nggak apa-apa, aku punya temen. Aku akan kumpulkan semua bangsa Arab untuk menghajarmu ya Muhammad. Bisa dipahami ya? Kamu mengancam aku begitu, kamu mengancam aku akan ditarik ke neraka. Ngomong aja silakan, nggak apa-apa. Oh, aku punya orang Arab banyak banget, dan aku akan panggil semua orang Arab untuk membelaku dan untuk menghancurkanmu ya Muhammad. Allah katakan, falyad'una dia, ayo panggil Abu Jahal, panggil. Mau manggil siapa? Panggil. Ayo Abu Jahal panggil semuanya.
sanad'u zabaniyah, tapi aku, kata Allah, nggak bakalan diam, aku akan panggilkan zabaniyah untuk menghadapimu. Tahu zabaniyah? Malaikat apa tuh zabaniyah? Malaikat yang menjaga di neraka, malaikat yang mengatur neraka, malaikat yang tidak pernah tersenyum kecuali kepada Rasulullah saja. Malaikat itu tidak pernah tersenyum, zabaniyah tidak pernah tersenyum, ya, dan semua angker melihatnya, tapi begitu ketemu dengan Rasulullah senyum. Kenapa? Karena punten, senyuman zabaniyah hanya untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada satu syair yang mengatakan, wahai Rasulullah, yang malaikat zabaniyah senyum untukmu. Subhanallah. Kenapa? Karena zabaniyah. Jadi ketika Rasulullah lihat masuk untuk melihat di neraka, melihat orang yang makhluk yang sedang berjalan di dalam api neraka sambil gagahnya menarik apa, Jibril bertanya, Rasul bertanya, ya Jibril, ini siapa makhluk yang sangat mengerikan sekali? Dijawab, itu adalah zabaniyah yang mengatur untuk neraka semuanya. Lalu datang ke Rasulullah dan mengucapkan salam pada Rasulullah dan tersenyum, setelah balik lagi. Subhanallah, zabaniyah. Maka dengan mengatakan, wahai Abu Jahal, engkau merasa aman, merasa nyaman dengan apa yang kau miliki, dan kamu akan memanggil semua yang kau punya, semua yang kau miliki, panggil, ayo panggil, silakan, faliyad'u nadiyah, panggil. Lalu Allah katakan apa? Sanad'u zabaniyah, aku akan panggil zabaniyah. Subhanallah, aku akan panggil zabaniyah. Bisa dipahami Bunda? Pertanyaan Bunda yang saya bimbing pertanyaannya, dan lagian kalau saya nggak buka nggak ada pertanyaan begini mungkin. Bunda akan nanya, kenapa Allah mesti manggil zabaniyah? Nggak dipanggil aja para sahabat Rasul buat hancurin Abu Jahal? Ada yang nanya gitu nggak? Ya sudah, kalau nggak nanya saya lanjutin. Lagian bisa dipahami nggak maksud saya? Hai Abu Jahal, kamu merasa nyaman ya dengan kekuatanmu, dengan sahabatmu, dengan teman-temanmu, merasa nyaman kamu ini? Coba panggil aja semuanya, panggil buat hancurin Muhammad, panggil sana, dan aku pun akan memanggil zabaniyah. Kenapa Allah tidak bilang dan aku pun akan panggil sahabat-sahabat Rasul yang akan menghancurkanmu? Kenapa nggak dibilang sahabat-sahabat? Kenapa? Dan aku akan panggilkan pasukan yang bertubi-tubi bersama Rasulullah. Kenapa? Malah Allah katakan sanad'u zabaniyah. Jawabannya, karena ini kejadiannya di Mekah. Di Mekah Rasulullah belum punya pasukan, orang Islam aja baru 40 orang. Bisa dipahami nggak ya? Aku akan panggilkan pasukan, kata Abu Jahal. Pasukan yang mana? Belum ada, baru 40. Pasukan yang mana? Nggak ada kan? Maka Allah kata zabaniyah. Tapi kalau untuk nanti di Madinah pasukan sudah banyak, maka panggil semua sahabat. Panggil semua sahabat, karena Islam memiliki pasukan begitu banyak dan dahsyat ketika Rasulullah di mana? Madinah. Karena ini kejadian di Mekah, pasukan belum ada, kekuatan belum ada, cukup zabaniyah saja. Tampilkan zabaniyah, sanad'u zabaniyah. Subhanallah, luar biasa, sanad'u zabaniyah. Zabaniyah. Lalu Allah katakan, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Niatkan sujud. Kalau bisa sujud, sujudlah ketika Bunda membaca ini. Kalla la tuti'hu wasjud. Kalla, dengan mengatakan subhanallah, rad'a linnahi ay laisal amru ala ma huwa alaihi Abu Jahal. Kalla, dengan mengatakan bukan begitu Abu Jahal. Salah apa yang kamu kira semuanya. Dengan kekayaanmu, dengan jabatanmu, dengan penghormatan orang kepadamu, Anda merasa cukup dengan apa yang ada, bahkan Anda mencoba untuk melakukan apa yang diinginkan. Kalla, salah. Ya, semua salah. Ya Rasulullah, apa yang ada dalam Abu Jahal itu salah semuanya. La tuti'hu. Jangan kau taat kepadanya. Jangan kau turuti, jangan takut. Jangan takut untuk menghadapi hadangan Abu Jahal. La tuti'hu. La tuti'hu. Punten, sekarang adakah di dalam jiwa kita, dalam hati kita mau berbuat baik, lalu ada orang yang melarang? Mungkin. Ada orang sebagai larangannya atau sebagai apa namanya, pilarnya atau sebagai bentengnya. Punten, kalla la tuti'hu. Jangan taat kepadanya. Wasjud, Anda sujud pada Allah, waqtarib, maka Anda akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Anda sujud pada Allah, maka Anda dekat dengan Allah. Punten Bunda, yang paling dekat dengan Allah itu adalah orang-orang yang sedang sujud.
Bunda saat punya masalah sebesar apapun, jangan goyah keyakinan dan kebaikan bunda yang dimiliki. Gimana ya, saya minjem, saya apa misalnya, tapi ini bahaya, nanti takutnya misalnya contohnya ini nanti masuk riba, tapi kalau di sini enggak, saya harus bagaimana ya. Punten, setan pasti akan ngajak untuk selalu berbuat salah. La tuti'hu, ibu dalam keadaan sulit, wasjud, sujudlah. Waqtarib, Anda dekat dengan Allah. Punten kata-kata ini, kalla la tuti'hu. Ibu pernah peran dalam batin antara hak dan batil? La tuti'hu, yang batil buang. Terus untuk bagaimana selanjutnya? Wasjud, sujudlah pada Allah Subhanahu wa taala, waqtarib, maka Anda akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ketika dengan sujud. Kalau sudah dekat dengan Allah, kira-kira mau bilang apa saja bisa kan? Mau bicara apa saja mau kan? Makanya wasjud waqtarib. Seperti itu. Saya pernah menyampaikan mungkin di pertemuan lalu dengan menyatakan, entah di mana saya sampaikan, tapi insya Allah di sini. Punten, ahli salafus saleh selalu mengatakan begini, dengan kata-kata, dua kata-kata yang luar biasa. Ketika aku merindukan Allah dan aku ingin mendengar perkataan Allah, aku baca Quran. Karena Quran itu firman Allah. Bunda ketika membaca Quran itu sedang mendengarkan firman Allah. Ibu, saya sendiri punten, kalau saya kangen kepada ayah saya yang sudah almarhum, yang saya kerjakan itu hanyalah mendengar rekamannya beliau. Dengar rekaman beliau. Saya kalau kangen sama beliau. Kalau saya kangen sama almarhum Ustaz Jeffrey, saya tinggal dengarkan tausiah-tausiah beliau. Obrolan saya waktu itu ada beberapa saat, ada rekamannya, ngobrol, subhanallah. Iya, obrolan kangen dengan orang tua saya dengarkan. Orang sudah meninggal hanya tinggal didengarkan. Itu kan manusia ya. Tapi kalau kangen sama Allah, dengarkan firman-Nya. Subhanallah. Saya mengharap kalau sekarang ini ingin berbicara dengan ayah, walaupun sejenak mungkin sangat luar biasa, tapi tidak mungkin. Tapi kalau ibu kangen sama Allah dan ingin bicara dengan Allah, sholat saja. Ibu saat sholat itu sedang berbicara dengan Allah. Ibu saat sholat itu sedang berbicara dengan Allah. Dan bunda ketika sedang melaksanakan baca Quran itu sedang mendengarkan firman Allah. Terobati semua kerinduan yang ibu rasakan. Kangen ingin dapat bicara dengan Allah, sholat. Kangen mendengar perkataan Allah, baca Quran. Selesai. Dan punten, kalau ingin lebih dekat dengan Allah, sujud. Maka sholat ini semuanya sesungguhnya demi sujud. Maksudnya iya, demi sujud. Makanya setiap rakaat semua satu-satu kecuali sujud dua. Iya kan? Dan semuanya takbiratul ihram, ruku, i'tidal, itu muqaddimah semuanya. Endingnya, gongnya itu di sujud. Wasjud waqtarib. Sujud. Yang sujud itu ditempelkan nasiyah ini nih. Agar yang dusta ini, yang selalu ngajak ngeres ini, tempelkan di tanah kalau benar-benar kita ini akan wafat. Subhanallah. Nasiyatin kadzibatin khati'ah, di sini tempelkan, dan subhanallah, maka semuanya kalau sudah sujud dekat dengan Allah. Punten bunda, ibu punya masalah, ibu punya problem, sholat. Intinya di sujud. Begitu sujud, biar lama-lama sujud bicara dengan Allah. Apa yang diinginkan itu yang terdekat dengan Allah. Ya Allah, saya ini ingin sekali melaksanakan ibadah haji. Ya Allah, sujud. Ya Allah, saya ingin sekali punya anak yang soleh, sujud. Ya Allah, saya ingin sekali suami saya sehat, sujud. Ya Allah, saya ingin sekali membalas kebaikan orang tua saya, sujud. Ya Allah, saya ingin punya iman kokoh dan kuat dan ilmu bermanfaat, sujud. Minta apa? Sujud. Karena wasjud waqtarib. Subhanallah, minta kepada Allah. Maka dengan mengatakan kata-katanya, wasjud waqtarib. Ketika Anda sujud, dekat dengan Allah. Orang yang paling sujud, paling banyak sujud, itu luar biasa. Ada seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah tawarkan dengan mengatakan, kamu mau minta didoakan apa? Sahabat itu menjawab, saya ingin menjadi ahli surga ya Rasulullah. Rasulullah jawab dengan mengatakan, tolong aku agar gini, dia minta, aku ingin didoakan olehmu ya Rasulullah agar aku menjadi ahli sorga dan menjadi temanmu di sorga. Rasulullah jawab,
Aku akan berdoa seperti itu agar kamu menjadi temanku di sorga, tapi tolong agar tidak terlalu berat permohonanku kepada Allah. Tolonglah agar kamu menjadi orang yang pandai sujud. Bisa dipahami nggak ya? Sholat. Misalnya gini nih. Saya misalnya punya teman rektor di salah satu universitas. Apa namanya? Unpad. Unpad tahu? Universitas Pangeran Diponegoro. Ibu itu mau bukan apa? Unpad apa? Pajajaran. Iya. Misalnya di Unpad Universitas Pajajaran. Misalnya contoh. Ataupun di mana gitu ya? Atau di UI. Saya kenal dengan rektornya. Karena teman saya ini tahu bahwa saya ini kenal dengan rektornya, dia bilang, Abi Maki, tolong dong anak saya ini biar bisa jadi di Unpad. Biar diterima di jurusan ini atau ITB apa sajalah, terserah. Lalu saya katakan, baik. Terus saya bilang, kamu mau ke sekolah itu? Iya. Mau kuliah di sana? Iya. Saya akan bilang sama rektornya ya, tapi biar aku nggak terlalu malu, nilaimu bagus ya. Nilaimu bagus ya. Begitu saya bilang, Pak Rektor, ini tolong dong teman saya ini punya anaknya ini mau ke Unpad nih nilainya. Begitu nilainya bagus, pede nggak saya ngomongnya? Pede, bagus nilainya. Oke, masuk. Begitu nilainya jelek, nih tahu nih teman saya nih terserah aja deh. nah gitu tuh bisa dipahami ya. Rasulullah katakan seolah-olah mengatakan tolong aku, engkau perbanyak sujud biar doaku lancar. Saya bilang tolong ya saya agar aku lancar bicaranya, nilainya yang bagus. Kalau nilai bagus jalan ke rektornya aja pede. Pak Rektor, ini saya mau masukin anak saya nih, anak didik ini. Coba lihat nilainya. Semua nilainya 10. Pede nggak saya ngomongnya? Pede. Lulus. Tapi Pak Rektor lihat nilainya. Kok 3 semuanya? Nah itu dia, gimana ceritanya nih? Tapi itu teman saya, tapi saya malu kan? Malu. Nah itulah Rasulullah katakan, ini tolonglah aku bikasrati sujud agar kalian perbanyak sujud. Bunda kalau sudah sujud apapun dipinta oleh kita Allah kasih. Maka di sini kalimat Iqra punten. Bacalah setelah coba awalnya. Dari pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Satu itu. Di ujungnya kalla la tuti'hu wasjud waqtarib, nyambung banget itu. Iqra wasjud. Ya, bismi rabbika waqtarib, Anda dekat. Jadi dengan mengatakan bahwa Iqra, bacalah. Untuk apa? Anda membaca semua alam ini, memahami alam ini untuk sujud kepada Allah dan dekat dengan Allah. Bagaimana mungkin orang ini akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala kalau dia tidak kenal Allah? Cara mengenal Allah, Iqra. Kalau Anda sudah banyak Iqra, maka Anda akan dekat dengan Allah. Begitu Anda mengenal Allah, Anda akan tersungkur sujud di hadapan Allah, maka Anda akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Iqra, bacalah, fahamilah, hayatilah. Endingnya apa? Wasjud. Anda akan sujud ketika Anda mengetahui Allah, dan Anda akan dekat dengan Allah ketika Anda mengenal Allah. Bisa dipahami Bunda? Maka Ibnu Taimiyah ditanya mengatakan, ya Imam, siapa orang yang paling hebat ibadahnya, yang paling nikmat ibadahnya, yang paling khusyuk ibadahnya? Ibnu Taimiyah menjawab mengatakan, mereka adalah orang yang paling kenal, orang yang paling tahu dengan Allah. Bunda, kalau Bunda tahu dengan manusia, makin lama justru makin ketahuan apanya itu biasanya? Jeleknya ya, aibnya ya. Tapi kalau dengan Allah, Bunda akan makin lama makin ketahuan kalau Allah itu maha agungnya, Allah itu maha sayangnya. Maka Iqra. Bisa dipahami ya? Jadi ketika Iqra wasjud waqtarib, seperti itu. Tapi dari sininya itu isinya untuk untuk menekankan, untuk menyampaikan kepada kita. Iya, dengan mata Iqra, bacalah. Kalau sudah Anda paham dan membaca tentang alam semuanya, maka Anda paham, pasti setelah Anda paham, Anda akan sujud ke hadapan Allah. Dan apabila Anda sudah sujud, Anda akan dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah selesai dalam surah Al-Alaq. Ya, insyaallah sepatah yang datang kita akan membaca surah At-Tin. Sudah hafal surah At-Tin? Surah Al-Alaq udah hafal? Insyaallah. Nanti tolong tutup pintunya. Yang belum hafal surah Al-Alaq jangan pulang.
langsung bunda nyeret ke pintu sebelum ditutup. Tidak, tenang aja, iya. Tenang bunda, hafalkan minimal sudah tahu, oh begitu ya. Wasjud waqtarib, iqra itu bacalah apa yang dibaca semuanya. Agar apa? Anda agar tahu dengan Allah. Kalau sudah tahu dengan Allah, Anda pasti sujud. Kalau sudah sujud, Anda dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi orang yang tidak mau iqra, lihat Abu Jahal. Seperti itu. Ini yang disampaikan. Adapun nanti suratul Tin, pendek ayatnya, hanya 8 ayat. Tapi maknanya luar biasa. Sampai wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin alaisallahu bi ahkamil hakimin. 8 ayat sangat pendek, tapi bunda ketika melihat tahu artinya, ternyata wattini wazzaitun. Apa sih Allah bersumpah dengan buah tin dan buah zaitun? Ada apa rahasia tin dan zaitun? Apakah memang tin dan zaitunnya, atau memang adalah tempat di mana tumbuh tin dan zaitun? Ini hebat luar biasa. Namun sekarang ini terlepas daripada tafsiran yang ada, ternyata kalau sudah disatukan antara tin dan zaitun, itu obat yang luar biasa. Dan Rasulullah mengatakan kata-kata punten Al-Quran wattini wa zaitun di dalam perkataan Imam Malik. Kenapa tin? Karena buah tin ini adalah yang paling dekat buah yang mirip yang ada di sorga. Saya dipahami bunda? Buah tin ini adalah buah yang paling mirip dengan buah yang ada di sorga. Kenapa? Karena tidak ada satupun yang terbuang dari buah tin ini, terutama buahnya. Bijinya bisa dimakan, kulitnya bisa dimakan, bisa diapa-apain. Tin itu, subhanallah. Jadi kalau ibu di sorga mendapatkan buah lalu dikupas, bukan di sorga. Kalau ibu nanti di sorga lalu dapat buah lalu ada bijinya, bukan buah sorga. Buah sorga itu bijinya bisa dimakan, kulitnya bisa dimakan. Jadi buah sorga itu semuanya bisa dimakan. Itu Imam Malik mengatakan. Nah, seperti buah tin. Buah tin ini kulitnya bisa dimakan. Apanya bisa dimakan? Makanya yang paling dekat dengan buah di sorga adalah buah tin. Lalu zaitun seperti apa? Jadi obat bagaimana? Kenapa harus tursinin? Di mana tursina? Terus hada baladul amin. Apa maksudnya baladul amin? Dan Allah bersumpah dengan 3 hal. Wattini wazaitun, wa turisinin, wa hadzal baladil amin. Ternyata setelah itu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bagaimana penciptaan manusia sehingga dalam bentuk yang paling baik. Bukan bentuknya yang paling baik saja, tapi bahannya pun yang paling baik. Caranya pun yang paling baik. Tata caranya pun yang paling baik diciptakan. Ini adalah manusia. Insya Allah, mudah-mudahan Allah mempertemukan kita dalam suratul Tin. Insya Allah. Tapi kalau untuk kesempatan yang datang, judulnya apa hari Kamis yang akan datang? Masalah apa? Biar tahu. Sirah apa fikih ya besok? Oh, berarti besok itu sirah, minggu keempatnya fikih, gitu ya? Iya, jadi besok kita akan berjalan dengan sirah nabawiyah. Yang ingat sampai di mana tolong kasih tahu ke saya. Sampai di mana sirah nabawiyahnya. Setelah itu nanti minggu keempatnya fikih, minggu pertamanya lagi subhanallah nggak terasa ya. Minggu 1, kedua, ketiga, keempat, ke-1, kedua, tiba-tiba yang nunggu kuota dapat kuota aja. Iya. Subhanallah. Tiba-tiba yang hamil sekarang sudah nanti melahirkan aja. Cepat sekali. Tiba-tiba nanti anak kita yang kecil tiba-tiba pun udah SMA, udah kuliah aja. Begitulah kehidupan. Yang udah lulus nanti dapat kerjaan aja gitu. Yang kuliah dulu dapat jodoh aja gitu. Iya, nanti yang kuliah udah lulus dapat jodoh, dapat apa lagi? Dapat kerjaan segala macam. Kalau udah segala-galanya tinggal wafat aja gitu. Iya. Kita doa khususnya untuk pertama pernah mengenal yang namanya Ghufran. Dulu Rumil yang mengkhitankan masal. Bahkan beberapa kali hadir di sini. Islam kira-kira mungkin hampir kurang lebih 2 tahun gitu, apa 1 tahun, 2 tahun kurang 1 tahun lebih. Islam di Masjid Husnul Khatimah hari Sabtu setelah sholat subuh waktu itu saya yang membimbing, dan setelah itu dikhitan dengan Rumil di sini. Bahkan masya Allah sering hadir dalam pengajian ta'lim di sini. Baru seminggu yang lalu wafat. Iya.
mu'allaf dan wafat. Subhanallah. Ini adalah satu hal yang luar biasa. Namanya, yang memilih namanya aja Ghufran. Beliau ketika menyebutkan nama saya Ghufran saja. Saya tanya, namanya sudah ada apa mau saya kasih? Kalau belum ada saya kasih. Saya cari sendiri aja, Abi. Baik. Dia cari sendiri, dia bilang begitu sudah disyahadatkan, namanya siapa? Nama saya Ghufran. Saya tanya apa artinya, karena saya takut dia seenaknya saja. Dia bilang, nama saya Ghufran agar dapat ampunan dari Allah. Subhanallah. Begitu salaman setelah syahadat, dia mengatakan, ya Allah, saya mengharap perjumpaan aku dengan Allah itu seperti ini. Maksudnya sedang membawa keislaman, sedang iman, sedang Islam, di majlis tempat suci Raudhatul min Riyadhil Jannah. Dia mengatakan, saya berharap wafat saya itu nanti seperti ini, membawa iman. Ternyata dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti ininya itu adalah dalam keislaman, dan hari itu Islamnya hari Sabtu, Allah buktikan seperti ini tuh seperti hari Sabtu juga. Subhanallah, hari Sabtu wafatnya. Iya. Dan sudah dikuburkan, dan alhamdulillah sempat takziah saya ke sana, dan saya baru sekali ke rumahnya juga beliau. Tapi kalau di sini entah berapa kali saya jumpa di sini, sering. Terutama pengajian Pak Sutri beliau hadir. Hanya Pak Satri yang kemarin beliau tidak sempat hadir. Pak Sutri sebelumnya hadir karena kemarin ada mengurus orang tuanya. Dan semoga Ghufran ini diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan bersama orang-orang yang solehin, muttaqin, khalisin, abidin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulah wa wasi mudkhalahu wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa la. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak, mudah-mudahan apa disampaikan ada manfaatnya. Insyaallah oleh-oleh hajinya belum sampai juga, karena saya biasa ngirim buku dari sana, sampai hari ini belum sampai. Mungkin nanti pas umroh saya mudah-mudahan bisa ngambil buku-buku untuk dibagi-bagikan oleh bunda, oleh ibu kesini lagi. Tapi umroh dulu sayangnya, insyaallah tanggal 27. Ya, mudah-mudahan aja bisa membawa kitab lagi atau buku saja yang bahasa Indonesia yang bisa dibagikan untuk bunda semuanya. Dulu pernah dibagikan kan? Apa tuh? Ya, yang Al-Usyur itu. Ya, Al-Usyur. Insyaallah mudah-mudahan nanti saya dapat lagi bahasa Indonesia dibagikan lagi di sini untuk pelajaran ataupun untuk buku-buku selanjutnya. Ini saja dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi jazakumullah khair ala husni istimaikum. Lakum minni al-hubbu wa du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa